Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam seni dan budaya. Saya ingin memaparkan tentang gambar bercerita untuk anak-anak kita nanti dalam lomba. Saya coba ke arah definitif dulu bahwa beda gambar bercerita jelas bukan cerita bergambar, jadi gambar yang berkisah. Jadi gambarnya tetap visual yang menjadi subjek dan predikatnya berkisah. Dari situ kita melihat bahwa gambar itu mempunyai pengisahan sama seperti misalnya pemaparan yang paling mudah itu relief dalam Borobudur. Jadi gambar itu rileks dan anak-anak ini akan berkisah dengan cara mereka dengan gambarnya yang mengisahkan, yang bertutur dengan cara menggambar. Dengan begitu saya ingin juga memperlihatkan bahwa yang kita utamakan bahwa anak-anak ini tetap memakai pola akuan ya. Contoh pada gambar hitam putih, jadi materi lomba langsung kita masuk ya. Gambar hitam putih, mari menghayal andaikan kamu. Jadi anak itu menjadi subjek yang paling kamu sukai bersama teman-temanmu dalam cerita rakyat juga nggak apa-apa, film, komik, game, Gatot Kaca atau apapun tokoh superhero terserah ya. Ulang-alik imajinasi anak dari subjektif dia menjadi metode akuan dalam visual. Jadi anak-anak rileks anime, webtoon, pilih salah satu yang paling mereka kamu sukai. Jadi harap bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan motivasi buat anaknya bertutur dengan cara subjek, mereka sebagai subjek dalam gambar hitam putih. Ini untuk semifinal maksudnya mungkin tingkat provinsinya bisa dihilangkan jadi semifinal ya. Kemudian selain gambar hitam putih itu satu karya ya. Karya kedua adalah gambar berwarna. Ini imajinasikan andaikan kamu atau anak kita ini sedang berada di angkasa. Jadi masih memakai metode akuan sebagai subjek melihat subjeknya ya. Melihat bumi dan di bumi. Jadi titik perspektif, titik hilang melihat gunung, hutan, bumi, dunia ini, binatang, kesibukan jalan raya, lanskap ya, dan kendaraan di kota tempat anak tersebut dan keluarganya serta teman-temannya tinggal. Jadi itu bisa dikabari ke anak yang akan ikut berlomba anak kita ini tentang gambar hitam putih dan gambar berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang terutama pada materi dan aspek penilaian karena untuk hal yang lain teknik pelaksanaan hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu penari itu 3 orang, kemudian durasi waktu 5-7 menit. Ada 4 yang akan dinilai tadi, yaitu ide atau gagasan tema. Jadi tema itu boleh berasal dari kehidupan sehari-hari, kemudian lingkungan sosial budaya, tradisi, dongeng, hikayat, cerita rakyat atau lainnya. Tema dapat dijadikan sebagai sumber garap pada gerak tari. Jadi ini adalah perluasan tema di lingkungan anak-anak baik secara sosial maupun secara budaya dapat dijadikan tema untuk tari anak. Kemudian teknik gerak tari itu juga menjadikan penilaian, yaitu bagaimana anak-anak ketika tema ini dikembangkan, gerak diolah dalam bentuk ruang, waktu, tenaga sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dan dipilih. Dan yang ketiga adalah penampilan. Penampilan ini lebih menekankan pada kemudian bagaimana secara tata rias, kemudian tata busana, kemudian pengelolaan ruang pentas, ide, gagasan, garapan tadi diharmonisasi pada penilaian tari secara keseluruhan. Dan yang terakhir yang dinilai adalah kreativitas. Kreativitas ini adalah di sana kemudian ada ide-ide baru, ada inovasi yang dikembangkan pada tari anak sesuai dengan tema yang sudah dipilih dan dikembangkan. Ini penjelasan dari cabang lomba menyanyi solo SD dan sederajat. Boleh dilanjutkan? Oke, ini menyanyi solo untuk siswa. Oke, pengertiannya menyanyi solo untuk siswa sekolah dasar adalah bernyanyi tunggal dengan teknik vokal, penghayatan, dan penampilan yang sesuai dengan usia. Ini yang paling penting harus dicatat adalah sesuai dengan usia.
Tema dan tujuan, Merdeka Berprestasi, Talenta Seni Menginspirasi, bertujuan menggali potensi siswa SD sederajat di bidang seni dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Materi lagu wajib pilihan Satu Untuk Tuhan dipopulerkan oleh Naura Ayu, itu link YouTube-nya sudah ada, jadi kalau mau belajar lewat situ juga bisa. Kemudian Bintang-Bintang karya Elva Sosioria dan Mira Lesmana dipopulerkan oleh Sherina, ada link YouTube-nya kalau mau belajar dari situ juga bisa. Kemudian Andai Ku Punya Sahabat karya Ambronte dan DHP dipopulerkan oleh Alika dan Karina Afi, ada juga link YouTube-nya. Ini materi lagu pilihan yang bisa dipakai untuk babak penyisihan dan babak final. Pilih saja satu lagu, boleh sama babak penyisihan dan babak final. Materi lagu pilihan untuk babak final saja ini, ada lagi satu lagu judul Bully, dipopulerkan oleh Naura, link YouTube-nya ada. Kemudian lagu Aku Bisa, dipopulerkan oleh Afi Junior. Pilih salah satu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Saya Banon Gautama dari tim juri pantomim tingkat SD FLS 2N. Kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan materi lomba. Ini materi lomba pantomim untuk tahun ini adalah balonku, tentang pengalaman bermain dengan balon sesuai kreativitas masing-masing peserta didik. Ini tentu saja tidak memakai properti ya, jadi imajinatif atau imajiner gitu, dan silahkan dikembangkan sesuai kreativitasnya. Bisa kayak mind mapping gitu ya, hubungannya balon dengan permainan atau kejadian sehari-hari di lingkup anak-anak gitu ya. Materi pantomim ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia, tidak menyinggung paras seperti ya, tertulis. C. Peserta wajib menyerahkan sinopsis, menyertakannya dalam bentuk dokumen PDF saat registrasi dengan mencantumkan yang tertulis berikut: judul pantomim, sinopsis, SD atau sederajat, nama peserta, provinsi, kabupaten, kota, sekolah, dan sinopsis. Ya, next Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kriya ya. Secara spesifik gitu ya, kriya itu merupakan seni buatan tangan atau handmade. Ini penting saya jelaskan bahwa handmade ini, karya kriya ini harus memiliki karakter tertentu gitu ya. Nah, tema dari kriya untuk tahun ini ya di ASD ini pengembangan mainan anak-anak tradisional dengan merdeka berkreasi, menjalin tradisi untuk merajut kreasi masa depan. Nah, ini sebetulnya sama dengan tahun yang sebelumnya. Nah, kreasi inovatif dalam karya kriya yang diadaptasi dari alat atau bermain ya, alat bermain dari anak-anak atau media permainan tradisional dengan material alami dipadukan secara teknis dengan tepat ya, dengan material industri atau fabrikasi. Nah, yang diolah dengan keterampilan tertentu ya, secara tekun serta ketelitian untuk menghasilkan sebuah karya yang baru. Nah, produk kriya ini berupa sebuah alat permainan yang unik, dapat bermanfaat sebagai produk fungsional ya, memiliki nilai guna tertentu gitu ya. Nah, sekaligus memiliki nilai estetik. Jadi tidak hanya secara fungsional tapi secara estetik juga bisa apa namanya, diapresiasi gitu ya, ditampilkan di situ. Lanjut. Nah, dimensi karya nanti ketika membuat karya-karya ini berupa produk atau alat permainan 3 dimensional dengan ukuran dimensi kurang lebih 50 kali 50 cm atau disesuaikan dengan tubuh ya, dengan tubuh anak. Jika produk mainan
tersebut berhubungan dengan fungsi pada tubuh dipakai gitu ya. Jadi 50 cm kali 50 cm ini hanya patokan ya. Lanjut. Nah, medium dan tekniknya, dimensi material alam seperti kita bisa gunakan kayu, bisa gunakan rotan, bambu, serat-seratan, dedaunan, bebatuan, keramik, kulit dan lain sebagainya. Dan apapun yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan ini ya. Nah, dikombinasi dengan material industri atau fabrikasi ya. Jadi buatan pabrik itu seperti misalnya styrofoam itu ya, busa, karet, dan sebagainya. Nah, pengolahan material dilakukan secara kreatif dengan teknik keterampilan dan metode kerja pengolahan material yang lazim dilakukan oleh lingkungan tradisi setempat. Jadi sesuaikan kebiasaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan nilai guna tertentu ya. Kalau misalnya di daerah itu banyak plastik, sampah plastik atau apapun gitu ya, yang terdapat material-material alami maupun fabrikasi yang terdapat di sana, itulah yang kita gunakan sehingga memiliki nilai keunikan serta capaian nilai estetik tanpa menambahi dengan penggunaan material pewarna sintetik yang menutupi karakter khas material alam yang digunakan. Jika material itu berasal dari material yang alami gitu ya. Nah, ini sebagai penekanan bahwa pada kriya sebelumnya itu kita sudah beberapa tahun itu ya, hampir lama itu kita kriya anyam gitu ya. Nah, kriya kali ini ya di tingkat nasional boleh memasukkan unsur anyaman. Ya, yang memiliki keahlian di bidang anyaman silahkan dimasukkan unsur anyaman ini dengan teknik bebas yang disatu padukan sebagai kombinasi olahan estetik sebagai aksen ataupun konstruksinya ya atau lainnya sesuai dengan konsep. Jadi jangan sampai menjadi dominan ya. Jadi anyaman ini hanya sebagai kombinasinya. Jadi jangan didominasi semuanya dari anyaman. Lanjut. Nah, teknik pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan lomba tingkat nasional dilakukan dengan mekanisme daring di semifinal dan luring di final. Meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama seleksi tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi. Ini boleh melaksanakan secara daring maupun luring ya. Ini nanti tergantung daerahnya masing-masing. Nah, kemudian di berikutnya yang kedua semifinal ini yang dilaksanakan tadi juga sudah disebutkan di awal oleh Bu Fonda, diperkirakan tanggal 29 Juli sampai dengan 22 Agustus ya. Dan akan memilih 10 finalis dari tingkat provinsi yang akan ditandingkan lagi secara luring. Nah, yang ketiga, final. Ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 8 sampai 13 September ya. Lanjut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Bukan sekedar contoh, kira-kira itu bisa seperti ini. Ya, hanya gambaran saja. Lanjut. Ada beberapa contoh bisa seperti ini. Ini kan mainan tradisi yang ini bisa dikembangkan gitu loh. Ini hanya sebagai ide ya, sebagai ide. Ini sudah ada. Nah, idenya ini kita anggap bahwa ini idenya misalnya ayunan, misalnya mainan kitiran dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut, ada satu lagi. Nah, ini karya-karya sebelumnya di tahun lalu yang bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa jauh lebih baik daripada yang tahun lalu. Lanjut. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari pelaksanaan lomba ini kreativitas dan inovasi dapat kita sajikan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk prestasi di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.